Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yurja'us salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan hidayatus salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabbil alamin maqsudi wa ridha matlubi atili mahabbataka wa ma'rifataka wa atili maqabada. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sertai dengan nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para ujah, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, ibu RT juga semuanya, jamaah majelis Ta'limul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan suratul Fatihah ini untuk orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sababnya suratul Fatihah yang kita baca ini, para almarhum almarhumin diampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Dan kembali kepada kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula orang tua kita yang masih ada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah bimbing daripada anak-anak kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah jadikan keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan sedang menuntut ilmu. Semoga Allah berikan ilmunya bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, nusa bangsa dan agamanya. Dan kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabab suratul Fatihah ini, semoga Allah berikan keridhaan, keberkahan untuk pembangunan musyawarah Nurul Iman, dan juga Allah jadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sakinah, lingkungan yang damai, lingkungan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibina wa syabina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengkaji, mempelajari, dan insyaallah tetap kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah hadratul habibina wa syafiina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
rahimahullah mu'alif fazal kitab Syekh Jalaluddin Muhammad al-Ma'ali wa ila al-ulama Jalaluddin Abu Bakar Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi fid dharain. Hari ini kita akan mengkaji di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin itu? Al-Qudus ya. Sekarang berarti Al-Qudus apa? Assalam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minun al-muhaiminun al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Dialah Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah juga Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang maha suci, As-Salam yang maha memberikan keselamatan. Juz salamati minan naqais, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Salam. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, fa innallahus salam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah As-Salam, maha keselamatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, As-Salam ini banyak kita artikan ya. Ada yang mengartikan maha keselamatan, maha sejahtera, kesejahteraan ya, itu As-Salam juga. Dari bahasa Arabnya ke Indonesia diartikannya bahwasanya ada dua. Yang pertama, As-Salam ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, As-Salam ini adalah sumber utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua. Kalau kita mengartikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu As-Salam, disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya menurut Imam Al-Ghazali adalah As-Salamu huwallazi taslamu zatuhu anil aibi wasifatuhu anil naqsi wal af'aluhu anis syarr. Kata Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha keselamatan. Apa itu As-Salam? As-Salam adalah alladzi taslamu zatuhu anil aibi.
bahwasanya assalam itu adalah selamat zatnya Allah dari aib, dari cacat. Allah itu maha sempurna. Allah itu tidak mempunyai cacat dan celah. Tetapi yang mempunyai cacat dan celah adalah makhluknya. Allah itu enggak punya cacat, enggak punya celah. Jadi sempurna Allah itu. Kalau misalkan makhluknya pasti ada cacatnya, pasti ada celahnya. Dan pasti juga banyak yang dilakukan oleh manusia karena tidak kesempurnaannya manusia. Tapi kalau Allah itu pasti sempurna. Yang kedua, wasifatuhu anin naqsi, bahwa salam itu adalah sifatnya Allah, bebas dari kekurangan. Allah itu bebas, Allah itu selamat daripada kekurangan. Nggak ada kurangnya Allah itu, karena Allah maha sempurna. Yang kurang siapa? Manusia, makhluknya, ciptaannya pasti memiliki kekurangan. Wal af'aluhu anisyari, dan perbuatannya Allah bebas juga, selamat juga, anisyari, daripada jahat. Jadi Allah itu enggak jahat. Ya, Allah itu bebas, selamat daripada yang jahat. Kalau kita berbicara masalah ini, maka tidak lepas daripada takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang dokter. Ada pasien datang menemui dokter yang pertama. Kata pasien ini, dok, saya tolong periksa. Akhirnya diperiksa sama dokter yang A. Kalau begitu, kamu tebus obatnya di apotik. Ini saya kasih resep, kata dokter. Lalu dia ini ada lagi ke dokter yang B. Periksa lagi. Kata dokter B, ini gak bisa pakai obat, ini harus dioperasi. Gak pakai obat, harus dioperasi. Nah, dua dokter ini memberikan yang terbaik atau yang jahat sama pasiennya? Yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dokter A ini memberikan yang terbaik kepada pasiennya, pakai resep dulu, pakai obat. Mungkin dengan obat ini penyakitnya bisa hilang, bisa sembuh. Nah, kalau dokter yang kedua ini harus dioperasi, harus dipotong ini. Kalau nggak dipotong, nyamber kemana-mana. Misalkan tangannya luka, ya kan? Itu di sini udah nggak bisa digunakan, harus dipotong. Kalau nggak dipotong, nyamber kemana-mana itu penyakit. Maka dua dokter ini melakukan yang dilakukan untuk pasiennya adalah yang terbaik. Nggak ada dokter yang mensengsarakan pasien. Begitu pula Allah yang maha baik, nggak ada yang jahat sama kita. Allah memberikan kita satu penyakit, itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berpikiran Allah nggak adil. Kenapa punya penyakit kayak begini? Itu nggak selamat daripada assalam. Orang yang memiliki sifat assalam, maka dia berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memberikan penyakit ini sama saya? Itu yang positifnya. Jadi jangan disematkan Allah itu kepada hal yang negatif. Sematkanlah kepada yang positif Allah itu. Oh, mungkin dengan adanya penyakit ini yang Allah berikan kepada saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang positifnya. Ya. Susah
uang, susah rezeki, bilang Allah nggak adil. Udah sholat berkali-kali, sholatnya nggak pernah putus, bahkan sholat duhanya terus menerus setiap harinya, tapi kok masih seret-seret aja. Nah, kalau kita punya sifat as-salam, maka kita punya sifat positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah belum kasih saya hari ini, mungkin besok, ataupun mungkin saya kurang dalam ikhtiarnya, dalam usahanya untuk mencari yang terbaik lagi. Begitu ya, sholat doang tapi kerjaannya gak mau nyari, kan juga susah. Ya kan, sholat duha jungkir balik 2 rakaat 4 rakaat tapi gak mau nyari, kan juga susah juga. Ya, siapa yang mau nganterin, emang duit turun dari langit jebrok aja, kan begitu. Udah begitu apa, nggak ada usahanya mungkin. Nah, itulah kita kalau punya sifat yang as-salam ini, maka nggak ada kejelekan Allah Subhanahu. Itu takdir. Jadi takdir itu harus dibawa kepada yang baik, karena kita punya sifat, karena Allah itu punya sifat as-salam. Kita harus berpikiran positif kepada Allah Subhanahu. Ini menurut Imam Ghazali, as-salam itu yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu maha keselamatan, artinya Allah itu selamat. Pertama, selamat daripada yang aib, yang cacat. Allah itu maha sempurna. Yang kedua, Allah itu maha selamat daripada kekurangan. Allah itu nggak ada kurang. Allah itu bahkan yang lebih banyak lagi dia yang punya. Dan yang ketiga, Allah itu maha keselamatan daripada yang jelek. Bahwasanya Allah itu semuanya bagus, semuanya serba lebih, semuanya kebaikan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu yang Allah sematkan dalam dirinya. Lalu yang kedua, bahwasanya as-salam ini adalah sumber keselamatan yang satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya, terutamanya adalah manusia. Kita sudah mungkin setiap sholat, setelah sholat itu baca doa, ya kan, baca doa enggak? Zikir ada, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhinnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini doa bukan hanya saja sekedar dibaca begitu saja, tapi juga dihayati, karena ini sumbernya dari keselamatannya Allah yang berupa as-salam. As-salam itu selamat. Maka ketika kita berdoa, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah sumber segala keselamatan. Jadi selamatnya ini bersumber semuanya kepada siapa? Untuk diri kita. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang jelek. Selamat dari segala sesuatu yang jelek, karena Allah itu adalah as-salam yang memberikan keselamatan. Kalau kita naik motor, naik mobil, naik apapun kendaraannya, maka kita mohon kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Bahwasanya nggak ada makhluk manusia yang memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya perantara. Ibu tahu polisi? Polisi tahu? Dia menyelamatkan kita atau tidak? Dia hanya wasilah. Ya, dia hanya wasilah. Keselamatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polisi juga bisa celaka, ya kan? Tentara juga bisa celaka.
tapi dia wasilah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kedamaian, keselamatan di lingkungan kita. Dengan adanya polisi, maka lingkungan kita menjadi kan aman. Orang takut sama polisi, sama polisinya takut, sama Allah enggak takut. Padahal justru yang memberikan selamat Allah. Kalau sudah beriman dia kepada Allah dengan yang baik, maka dia nggak melihat polisinya, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia udah seperti ini aman lingkungan kita, Bu. Nggak ada yang ronda. Lah benar. Kalau semuanya manusia punya keselamatan dalam dirinya, punya Asmaul Husna As-Salam, dia lihat bukan hanya polisi, bukan orang yang ronda, tapi dia lihat Allahnya, maka aman. Ada motor gelantungan kuncinya tuh, ya kan, kuncinya ini gelantungan, dia lupa kali naruh, mau masukin motor, dia masuk duluan, kuncinya ketinggalan, kan ada yang begitu ya, nyantel. Makanya kalau pengen mau matiin motor, matiin dulu motornya, ambil kuncinya, buka jaket sama buka helm. Biasanya orang yang lupa buka helm dulu sama jaket, akhirnya dia langsung masuk, lupa sama kunci. Makanya kalau pengen mau keselamatan, ambil dulu, matiin motor dulu, kuncinya cabut, kantongin, baru dah dia buka helm, buka jaket. Nah biasanya orang yang sering lupa, bukannya kuncinya diambil dulu, tapi helmnya dulu yang dibuka, jaketnya yang dibuka, akhirnya lupa sama kuncinya. Orang yang punya salam melihat ada kunci gelantungan di motor, maka dia lihat, wah ini punya orang, dia nggak akan berani ambil karena itu bukan miliknya. Maka dia balikan, berikan dia keselamatan sama orang lain, dibalikan dia itu kuncinya. Ini orang yang mempunyai sifat as-salam. Dia baik hati dengan apa? Dengan adanya kedamaian. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah sumber segala daripada yang keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah itu sumber keselamatan. Jadi hanya Allah lah yang menjadi sumber keselamatan. Enggak ada sumber lain keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanyalah wasilah, perantara yang menjadikan sumber keselamatan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan kepada Kamulah ya Allah kembalinya segala keselamatan. Jadi semua segala keselamatan yang sumbernya dari Allah kembali lagi kepada Allah. Fahaina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah ya Allah, hidupkanlah kepada kami segala sumber keselamatan. Nah ini kalau menghidupkan, satu untuk dirinya, dihidupkan dalam dirinya tumbuh sifat asal, akhirnya dirinya itu menjadi salam. Kalau kata al-Islam itu adalah damai, Islam itu tenang. Orang yang mengembalikan as-salam kepada dirinya, maka dirinya menjadi damai, menjadi tenang, menjadi enjoy, menjadi endah. Kan begitu, tenang dia dalam hidupnya sehari-hari. Punya duit, nggak punya duit, tenang aja dalam dirinya. Iya Pak Ustaz, punya duit nggak duit, tenang bagaimana caranya, emang makan pakai batu. Jadi semuanya ini bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya Allah, semua ini keselamatan kembali kepada ini, pada diri kita. Diri kita akan menjadi dalam diri kita. Ibda binafsik, dimulai dari diri kita. Sumbernya kemana yang pertama? Dari diri kita sumber yang pertama kemana? Yang mikronya keluarga. Kalau diri kita tenang, keluarga juga jadi tenang. Nggak ada tuh perselisihan. Kenapa? Karena diri kita udah diawali dengan as-salam. Makanya diri kita tuh bersumber itu. Semua ucapan kita bersumber dari hati kita, karena keluar tuh, ya kan? Pandangan kita bersumber daripada hati kita, keluar lagi.
Semuanya yang ada dalam diri kita, kalau kita punya sifat as-salam, maka berfokusnya yang pertama jatuhnya kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita yang masuk, yang pertama kali ibu-ibu yang keluar kepada siapa? Di keluarga yang keluar tuh as-salam itu kepada suami, bukan anak dulu, suami harusnya. Kalau suami yang keluar as-salam dalam dirinya ketenangan itu kepada siapa yang pertama? Istri. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan keluar kita tenang, harusnya istri kita tenang. Kalau bersumber kepada suaminya tenang, maka istrinya akan menjadi tenang. Itulah yang dinamakan dengan sakinah. Karena bermula bersumber dari kata as-salam itu damai, tenang. Diri kita tenang, istri kita tenang. Benar apa sebenarnya ini? Coba kalau suami kita nggak tenang, kita tenang nggak? Enggak. Kalau suami kita nggak tenang, kita akan jadi nggak tenang. Ini romannya kenapa? Ya begitu. Kok gue dicuekin baik? Ya kan, tenang, cuma tenangnya diem. Tenangnya diem. Ada yang dumel di hati, akhirnya muring, marah, kan begitu. Karena dirinya itu nggak tenang dulu, maka sumbernya menjadi nggak tenang. Tapi kalau dirinya dia tenang, maka yang keluar akan tenang. Suaminya tenang, keluar, tenang aja, kalau nggak punya duit mah Allah maha kaya. Iya, minta aja sama Allah gitu lah, kerja agak apa ya sama. Iya kan? Nah diri dia, suami dia tenang, akan menularkan kepada istri yang tenang. Nah kalau udah ke istri tenang, siapa yang tenang yang kedua? Anak tenang. Anak tenang, orang babanya udah tenang. Babanya udah tenang, duit banyak ya kan? Apa aja gampang. Istri juga enak, gua mah tenang dah. Emang kenapa? Gua mau cari duit juga bini gua udah banyak, laki gua gitu. Tenang lagi dia. Anak juga begitu. Gampang mah jajan mah ya. Baba punya banyak duit, emaknya punya duit kan begitu. Akhirnya kok tenang jadinya anak. Orang tuanya tenang akan bersumber kepada anaknya yang tenang, yang enak, tenang di keluarga. Inilah mikro dalam keluarga. Kalau kita punya sifat as-salam, maka ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Di hati kita tanamkan as-salam, maka semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluarga udah tenang, siapa yang jadi tenang? Lingkungan, masyarakat kita tenang. Karena keluarga yang mikro, yang kecil aja udah tenang, maka seluruhnya yang makro pun juga akan tenang. Inilah orang yang mempunyai sifat as-salam, sifat maha ketenangan dan maha keselamatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Lalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengukur atau menjadikan barometer seseorang itu punya sifat as-salam dengan kadar keimanannya yang dia miliki. Dia inilah adanya muslim yang sejati. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam as-salam. Bagaimana cara mengukur keimanan seseorang yang muslim sejati? Kita sudah muslim sejati atau belum? Nah, kita ukur sebagaimana ukurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi al-muslimun, orang yang muslim, man salima muslimuna bil lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada muslim yang lain dari lisannya dan dari perbuatannya. Jadi kalau kita mengukur diri kita, sebenarnya kita udah muslim sejati atau belum? Lihat aja dari lisannya dan juga dari perbuatannya. Kalau perbuatannya, lisannya udah nggak buat orang lain nggak tenang, itu berarti dia belum menjadi muslim yang sejati. Jadi kata Rasul,
Untuk mengukur seseorang yang mempunyai dia itu muslim yang sejati, akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi lisannya dijaga, perbuatannya dijaga, tidak menyakiti orang lain, itulah muslim yang sejati. Ya, jadi mengukurnya apa? Dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Kalau orang udah tenang aja sama kita hadir datang nih, wah si Anu datang nih, alhamdulillah dia datang. Itu udah muslim yang sejati, Bu. Tapi kalau dia datang, wah dia lagi datang. Resen dia nih datang. Itu dah. Lisannya karena apa? Karena lisannya begitu. Akhirnya orang jadi nggak tenang dia datang. Tapi kalau orang datang dia tenang, alhamdulillah ya Allah dia datang mah. Itu berarti muslim yang sejati dia. Itu cara mengukurnya gitu. Oh dia datang, dia lagi dah. Habis dia duit gue sama dia dan minta mulu, lutangin mulu nih kok gitu. Itu berarti bukan muslim yang sejati. Jadi orang yang muslim sejati di masyarakat itu dibuat tenang sama dia. Oh dia datang, alhamdulillah dia datang. Semoga urusannya lancar nih, Allah kasih lancar begitu. Ya kan, mau 17 Agustus, waduh alhamdulillah dia datang nih. Nampan bukan 2 nih yang datang nih, 10 10 nampan nih, alhamdulillah. Tenang jadinya kan. Dia datang memberikan ketenangan di masyarakat. Inilah muslim yang memberikan keselamatan. Tapi kalau dia itu menjadi suatu kejahatan bagi diri orang lain, gak selamat, maka dia gak akan ditenangkan sama orang lain. Nah ini cara mengukurnya seseorang itu seperti itu, ya. Maka jadilah diri kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Semoga kita diterima di masyarakat, kita diterima di keluarga. Maka keluarga seorang muslim, keluarga istri, keluarga suami yang memberikan keselamatan, maka keluarga yang diharapkan oleh suaminya yang baik istrinya. Dan suaminya pun menjadi yang baik kepada istrinya. Istrinya pun yang baik menjadi kepada suaminya. Jadi dua-duanya ini menjadi keselamatan. Itu yang tenang. Jadi kalau suami yang sejati bagaimana? Nah gitu kan. Suami sejati yang memberikan keselamatan kepada istrinya. Istrinya selamat, tenang, enggak kacau balau. Nah itu kenapa? Dia menjaga lisannya. Lisan suami menjaga istrinya, dijaga. Ya kalau begini ngomong dia ntar marah lagi. Kan begitu, dijaga lisannya sama suaminya. Dan juga dia tangannya enggak mukul sama istrinya. Nah dia menjaga keselamatan itu untuk keluarganya. Maka dia suami yang sejati. Nah istri yang sejati bagaimana? Istri yang membawakan keselamatan sama suaminya. Ya Allah, ntar malam dia pulang suaminya belum makan, dikasih makan sama dia, dimasakin, ya kan? Pulang dari kantor capek, pulang, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oh papa udah pulang ya, disambut, bukan disambit. Kalau disambut kan begitu, di depan pintu udah dibukain pintu, papa capek ya, ya coba dibukain jatuh sepatunya sama dia. Nah kira-kira begitu kalau kita ya. Pulang lah kata Allah udah jogrok aja loh di situ gitu. Pulang dikasih kopi, dituangin teh, gua dituangin teh, basah begitu. Itulah suami istri yang sejati, menjaga lisannya kepada suaminya, suami menjaga lisannya kepada istrinya, nggak sampai dia menyakiti dengan lisannya dan juga tangannya, tapi memberikan keselamatan, kesejahteraan untuk keluarganya. Ini al-muslimun man salimal muslimuna bilisani wa bidai. Dengan lisan dia menjaga, dengan juga tangannya, perbuatannya dia menjaga keselamatan. Inilah sumber asalam untuk kita sebagai manusia. Semoga kita semuanya mendapatkan sumber utama keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita membawa assalam ini pertama kali untuk diri kita dulu, yang kedua untuk keluarga kita,
Dan yang ketiga adalah kita bawa sumber ini untuk masyarakat kita. Amin ya Rabbal. Jelas Bu? Dan cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau ke pondok hari ini menjenguk anak saya. Mungkin saya tidak lama. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lisan kita, perbuatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat memberikan keluarga kita tenang, hati kita tenang, keluarga kita tenang, dan juga masyarakat kita tenang, sehingga kita membawa keselamatan untuk lingkungan kita. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim ahdana min baladi dunya wa dhabil akhirah. Allahumma yassir lana umrana yawma yassir kulli asir. Yassir muradana wa sa'il fu'adana bi fadlikal wasi'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.